Adi bin Hatim telah menceritakan, aku mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau ada salah seorang di antara kita yang mendapati hewan buruannya itu sedangkan dia tidak punya pisau. Maksudnya ini dah nak disembelih hewan nih, tapi cari-cari pisau tak ada pula pisaunya. Apakah boleh menyembelih itu dengan batu yang tajam? Apakah boleh menyembelih dengan batu yang tajam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amrir ad-dama bima isyita. Kata Nabi, alirkan darah hewan itu. Kalau menyembelih, dia harus mengalirkan darah. Dengan apa? Dengan yang kamu miliki. Dengan apa saja yang kamu miliki, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pisau tak ada, batu pun boleh untuk menyembelih. Batu tak ada, kayu pun boleh untuk menyembelih. Dengan syarat hewan ini dapat mengalirkan darah. Sama juga umpamanya ada hewan yang lari, tak dapat dipegang lagi, ini hewan kurban nih, maka boleh dia untuk mengalirkan darahnya dengan tembak, boleh, ataupun dengan panah, boleh. Dengan syarat dia harus dialirkan darahnya. Di mananya? Apakah di lehernya boleh, di perutnya boleh, di kakinya boleh, yang jelas untuk dialirkan darah. Tapi ini khusus untuk hewan liar, kalau yang pakai tembak ini. Jadi kalau hewan itu tak pakai tembak, tak boleh pula. Hewan yang tak liar tak boleh pakai tembak, dia harus pakai sembelih. Sembelih pun yang paling utama adalah menggunakan pisau. Menggunakan pisau. Bukan berarti boleh terus, oh ini pisau tajam, aduh, pakai batu aja lah, tidak, atau pakai kayu aja lah, atau pakai panah aja lah. Tetap yang diutamakan adalah menggunakan pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau tona'ta fi fakhidhiha la ajza anka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, manakala kamu tusuk saja dia, walaupun kamu hanya menusuk pahanya saja, terus darahnya mengalir, maka itu sudah sah, kata Nabi. Walaupun yang kamu tusuk itu hanya pahanya saja. Umpamanya hewan itu campak dekat pigi, bayangkan, campaknya dekat pigi, dekat sumur, nak naikkan bukan main, ajab, ini sudah mati dulu nih Kang. Nah, sebelum mati boleh, nak disembelih lehernya, tak dapat pula awak, barang itu dekat sumur, boleh ambil kojo untuk, ataupun ambil bambu, dikojorkan ataupun ditusukkan di pahanya, pokoknya untuk mengalirkan darah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini boleh, sah, sembelihannya itu sah. Di dalam riwayat yang lain lagi, ini penyembelihan dalam keadaan darurat ya, maksudnya penyembelihan dalam keadaan darurat. Penyembelihan yang sempurna itu, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, Zada bin Isa wa Abi Hurairah qala naha Rasulullah an syaritatis syaiton. An syariri syaiton. Syariri syaiton hiya allati tuzbahu fayuqta'u al-jildu wa la tufra al-audaju summa tutraku hatta tamuta. Nabi itu melarang menyembelih dengan syaritatus syaiton. Menyembelih dengan syaritatus syaiton itu tidak boleh. Maksud syaritatus syaiton itu disembelih hewan kurban, tapi urat lehernya tidak terputus. Itu syaritatus syaiton itu namanya. Disembelih, tapi urat lehernya tidak putus. Jadi yang dimaksud dengan syaritatus syaiton itu allati tuzbahu
fayuqta'ul jildu wala tufrul audaju summa tutraku hatta tamuta. Disembelih hewan kurban itu urat lehernya tak kena ataupun urat lehernya belum putus, terus ditinggal begitu saja, dibiyo aja sampai hewan itu mati. Itu namanya itu namanya syari'atus syaitan. Kalau dia dalam keadaan darurat, sah penyembelihannya karena darahnya sudah mengalir. Tapi kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, tidak ada masalah apa-apa, ya ketika disembelih hewan itu diam aja, tidak diputuskan pula hewannya, maka dia tidak boleh dimakan. Tapi kalau begitu disembelih, meloncat pula hewannya, adalah nak ditangkap tak dapat lagi dah umpamanya, sampai dia mati, boleh itu dimakan. Kalau yang seperti itu boleh dimakan. Tapi kalau dalam keadaan aman, memang disengaja urat lehernya itu tidak dipotong, tidak disembelih, ini tidak boleh dimakan hewan itu. Karena dia sudah disebut oleh Nabi, itu dilarang oleh Nabi, syari'atus syaitan. Penyembelihan dengan cara yang salah yang seperti itu. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya ada satu orang sahabat, ya Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, inna nalqal aduwa ghadan walaysa ma'ana mudan. Faqala Rasulullah, ma'an harad dama wa dzkurismallahi azza wa jalla faqulu ma lam yakun sinnan aw zufuran wa sawhadithukum an dzalika amma sinnu fa'azmun wa amma zufuru famudal habasyah. Jadi menyembelih, kata Nabi, ada satu orang dia tanya kepada Nabi, macam mana nih ya Rasulullah, kalau saya punya hewan untuk disembelih, tapi penyembelihan dengan menggunakan pisau itu yang tajam itu tidak ada, macam mana? Kata Nabi, boleh kamu sembelih dengan apa saja, kecuali yang tidak boleh itu dengan sinan au zufuron, kuku dan gigi. Ini tidak boleh dijadikan alat untuk menyembelih. Kuku tidak boleh dijadikan untuk menyembelih. Terus gigi juga. Jadi kalau umpamanya binatang itu mencakar, hewan itu dicakar, keluarlah darah, mati hewan itu, tak boleh dimakan karena dia menggunakan kuku, ataupun kena gigit, keluar darah, mati hewan itu. Ini tidak bisa disembelih, tidak bisa dimakan karena dia tidak boleh disembelih dengan menggunakan kuku, tidak boleh juga dengan gigi. Dijelaskan oleh ulama hadis, ammas sinnu fa'azmun. Gigi itu adalah tulang. Maksudnya penyembelihan dengan gigi ataupun dengan tulang tak boleh. Walaupun keluar darahnya, dicocok dengan tulang, keluar darah, tak boleh, tetap dimakan, tak boleh dimakan. Karena dia tidak boleh dijadikan untuk penyembelihan, tidak sah macam penyembelihannya itu. Dengan kuku ataupun dengan gigi. Kalau gigi itu sama dengan tulang. Terus adapun kuku, maka itu adalah pisau orang-orang Habasyah. Jadi kalau orang Habsyi itu menjadikan kuku sebagai alat penyembelihan. Jadi ini tidak boleh. Dalam Islam memang tidak dibenarkan menyembelih dengan kuku ataupun dengan gigi ataupun dengan tulang. Dalam riwayat yang lain lagi, Nabi SAW merintahkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata.